Pernah nggak sih kamu cek kesehatan tubuh, tes darah, cek tekanan, cek gula? Tapi pertanyaannya, kapan terakhir kamu cek kesehatan keuangan kamu sendiri? Banyak orang kelihatannya baik-baik saja. Masih bisa makan, masih bisa bayar cicilan, masih bisa nongkrong. Tapi begitu ada masalah kecil, sakit, kehilangan kerja, atau kebutuhan mendadak, keuangan langsung ambruk. Di video ini, kita akan lakukan financial check-up sederhana, tanpa rumus ribet, tanpa istilah keuangan yang bikin pusing. Siapkan kertas atau catatan HP kamu, karena ini bukan cuma tontonan, tapi evaluasi keuangan diri sendiri. Apa itu financial check-up? Financial check-up itu seperti cek kesehatan keuangan. Tujuannya bukan buat menghakimi, membandingkan dengan orang lain, atau merasa gagal, tapi buat tahu posisi keuangan saat ini, menemukan masalah lebih awal, supaya bisa diperbaiki sebelum terlambat. Ingat ya, keuangan yang kelihatan aman belum tentu sehat. 1. Cek arus kas. Pertanyaan pertama dan paling penting, setiap bulan uang kamu sisa atau habis? Cara cek sederhana. Catat total penghasilan bulanan, catat total pengeluaran bulanan. Kalau penghasilan lebih besar dari pengeluaran, aman. Penghasilan sama dengan pengeluaran, rawan. Penghasilan lebih kecil dari pengeluaran, bahaya. Banyak orang merasa gajinya kecil, padahal masalah utamanya bukan gaji, tapi kebocoran pengeluaran kecil tapi rutin. Kalau cash flow kamu negatif, jangan lanjut ke investasi dulu. Perbaiki ini dulu, kebocoran yang ada. 2. Dana darurat. Pertanyaan kedua, kalau besok kamu tidak punya penghasilan, berapa lama bisa bertahan? Standar umum, jika kamu single, maka kamu harus punya dana darurat 3-6 bulan pengeluaran. Jika kamu sudah menikah atau punya anak, maka kamu harus punya dana darurat 6-12 bulan pengeluaran. Jawaban jujur, berapa dana darurat yang kamu miliki? Jika kurang dari 1 bulan, ini sangat bahaya. Kalau kamu punya 1-3 bulan, ini sudah lebih mendingan, tapi masih tergolong rapuh. Tapi kalau kamu sudah punya 3-6 bulan, ini sebenarnya sudah tergolong cukup. Namun jika mau lebih aman, maka kamu perlu menyiapkan dana darurat lebih dari 6 bulan pengeluaran. Dan ini tergolong dana darurat yang sehat. Dana darurat bukan buat gaya hidup, tapi buat ketenangan hidup. 3. Utang. Sekarang kita cek utang. Tanyakan ke diri sendiri, berapa persen gaji saya habis buat cicilan? Batas aman dari gaji yang boleh kamu pakai, maksimal 30% dari penghasilan bulanan. Seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya, jenis utang itu ada 2, yaitu utang produktif. Adalah utang yang digunakan untuk membeli atau membangun sesuatu yang bisa menghasilkan nilai ekonomi di masa depan. Contoh utang produktif: 1. Modal usaha, 2. Pendidikan atau peningkatan skill, dan yang lain-lain. Utang konsumtif adalah utang yang digunakan untuk membeli barang atau memenuhi kebutuhan yang tidak menghasilkan nilai ekonomi atau penghasilan di masa depan. Contoh utang konsumtif: 1. Membeli gadget atau barang elektronik terbaru, 2. Berbelanja barang mewah, dan lain sebagainya. Kalau banyak utang konsumtif, cicilan bikin stres tiap bulan, gali lubang tutup lubang, itu tanda keuangan tidak sehat meski gaji besar. 4. Perlindungan. Pertanyaan berikutnya, kalau kamu sakit atau kecelakaan, keuangan kamu aman atau hancur? Minimal yang perlu dicek, BPJS aktif atau tidak? Asuransi kesehatan dasar jika ada. Kalau sakit saja bisa menghabiskan tabungan, artinya keuangan kamu belum terlindungi. Ingat, asuransi bukan bikin kaya, tapi mencegah jatuh miskin. 5. Tabungan dan investasi. Pertanyaan terakhir, apakah uang kamu bekerja atau kamu terus yang bekerja? Cek, apakah rutin menabung?
Apakah sudah mulai investasi? Atau semua habis buat konsumsi? Tidak perlu langsung besar. Yang penting, konsisten, sesuai tujuan, sesuai profil risiko. Kalau belum investasi tapi cash flow sudah sehat, dana darurat aman, utang terkendali, itu waktu yang tepat untuk mulai. Sekarang, coba simpulkan. Cash flow positif atau tidak? Dana darurat ada atau tidak? Utang aman atau memberatkan? Perlindungan cukup atau belum? Tabungan dan investasi jalan atau tidak? Kalau banyak yang masih belum, maka kamu perlu menyusun strategi ulang untuk membuat keadaan finansialmu menjadi positif. Tenang, sadar lebih penting daripada pura-pura aman. Keuangan sehat bukan soal gaji besar, pamer aset, hidup kelihatan sukses, tapi soal siap menghadapi hidup bahkan saat kondisi buruk datang. Kalau kamu mau, di video selanjutnya kita bisa bahas cara memperbaiki cash flow, langkah bangun dana darurat dari nol, financial reset untuk orang yang sudah terlanjur berantakan. Kalau video ini berguna, like, subscribe, dan share ke orang terdekat kamu. Karena satu cek hari ini bisa menyelamatkan keuangan kamu di masa depan. Sampai ketemu di video ngatur duit berikutnya.